Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, di depan saya bacakan suratul Fatihah untuk kita membuka awal tahun nanti. Semoga di awal tahun nanti kita banyak peningkatan, yaitu peningkatan dalam keimanan, peningkatan dalam amal soleh, peningkatan dalam akhlak kita. Teman-teman, hidup ini sementara dan tidak ada yang tahu kapan akan diambilnya. Saking tidak ada tahunya, berusahalah sebaik mungkin. Kita berbenah diri, kita muhasabah diri. Apa yang sudah kita miliki untuk kita bawa nanti di akhirat. Ya teman-teman, berat sekali. Kalau kita tidak punya amal soleh, kalau kita tidak menjalankan perintah Allah, berat teman-teman. Siapapun kita akan terkena tanggung jawab itu semua. Entah masalah ibadah, entah masalah akhlak kita sehari-hari, itu semua akan ditanya. Mau yang ganteng, yang cantik, yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, ya. Semuanya akan ditanya bagaimana mereka dulu hidup di dunia ini, ya. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang tidak dalam pengawasan Allah. Semuanya dalam pengawasan Allah. Tidak ada satupun makhluk yang tidak dalam pengawasan Allah. Karena dalam pengawasannya, maka akan dimintai pertanggungjawabannya juga. Yang selalu berzikir, beribadah, taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu semua akan dapat ganjarannya juga. Yang selalu berbuat zalim, berbuat jahat, tidak punya malu, korupsi, curang, pembohong, zalim, dengki, akan juga dimintai pertanggungjawabannya. Ya teman-teman, ingat bekal yang harus disiapkan. Apa itu bekal kita yang akan kita bawa nanti? Yaitu amal soleh kita. Kita akan mendapatkan banyak pahala, mendapatkan ridho Allah. Kalau kita hidup sudah di jalurnya, kalau kita sudah menjalankan perintahnya. Allah tidak pernah memberatkan hambanya dengan itu semua, tetapi itu adalah kewajiban kita yang akan kembali kepada kita lagi. Allah akan memberikan pahala yang besar, pahala yang tiada terduga untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya, sedangkan orang-orang yang di dunia hanya mengisi dunia saja, tidak pernah ibadah, tidak pernah mau beramal, menyanyiakan waktunya untuk hura-hura, untuk kesenangan saja. Tunggu saja, tunggu juga Allah akan berikan ganjaran juga. Jadi di penghujung tahun ini, ya teman-teman, kita harus menghisap diri. Apa saja yang sudah kita pergunakan, apa saja yang sudah kita lakukan di sebelum ini, ya. Jangan pernah lupa, Allah Maha tahu. Siapapun kita akan terkena dampak dari perbuatan kita sendiri, ya teman-teman. Saya punya kisah, ada seorang tetangga bilang begini, Bu Murni, nanti saya sholatnya kalau udah punya rumah. Katanya sholatnya nanti kalau sudah punya rumah. Kata saya, Bu, justru karena belum punya rumah, sholat biar berkah, biar rezekinya lancar. Maaf ya teman-teman,
Sampai hari gini pun rumah dia belum punya. Sekarang pun saya nggak mau nanya, "Ibu sholat nggak?" Karena memang dia sudah tidak dekat dengan saya lagi, sudah pergi jauh, nggak tinggal di tempat saya lagi. Artinya, ibadah itu bukan untuk kita punya barang, atau ibadah itu jadi dagang laris, atau ibadah itu jadi kita punya mobil, bukan. Tetapi ibadah itu kewajiban kita yang harus dikerjakan. Kalau kita sudah benar-benar mengerjakannya dengan benar, dengan ikhlas, dengan khusyuk, ya, Allah yang akan memberikan kita kemudahan-kemudahan. Allah yang akan memberikan kepada kita ridhonya. Kalau Allah sudah ridho, maka kita akan diberikan jalan untuk apa yang kita mau. Ya teman-teman, pergunakan waktu dunia ini, karena kalau sudah sampai ajal tiba, menyesal kemudian tiada guna. Ya, resapi benar-benar usia kita sudah berapa, kemudian apa yang sudah kita bawa untuk nanti, kemudian bagaimana dengan anak keturunan kita, apakah mengerjakan perintah Allah dengan benar, apakah dengan kita sendiri mengerjakan perintah Allah dengan benar. Camkan itu. Kalau setan maunya kita males, maunya kita tidak ibadah. Kalau kita ikutin setan, rugi kita ya. Setan kita ikutin, akhirnya kita sholatnya dientar-entar, akhirnya lewat waktunya sholat. Kalau cuma lewat waktunya sholat, kalau kitanya juga lewat gimana? Ya, selalu berintrospeksi, selalu mohon kepada Allah untuk bisa menjalankan perintahnya dan berhusnuzon kepada Allah, bahwa Allah itu maha pengasih, penyayang dan pemberi. Itu saja teman-teman, semoga di awal tahun nanti Allah mudahkan segala urusan kita. Allah jadikan kita orang yang beriman, orang yang bertakwa, mendapatkan jalan keluar untuk apa-apa yang menjadi keinginan kita, atau mendapatkan jalan keluar dari masalah-masalah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.